Halo, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Medan, kelas PSPM 23B, mata kuliah Matematika Dasar, kelompok B. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi integral. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Aprilicia dengan NIM 4233111012. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Sinurat dengan NIM 423311010. Saya Andi Wardini dengan NIM 423111038. Selamat menyaksikan. Materi kita kali ini adalah tentang integral. Fungsi f disebut sebagai antiturunan atau antidiferensial atau integral dari fungsi f pada selang i jika f aksen x sama dengan fx berlaku untuk setiap x di i. F aksen x sama dengan fx berlaku untuk setiap x di i. Notasi integral. Jika f suatu turunan dari f, maka notasinya adalah fx atau dapat dituliskan sebagai dx dfx sama dengan fx dx. Sebaliknya, jika f adalah antiturunan dari f dan notasi atau simbol untuk operasi pengintegralan adalah integral fx integral fx dx sama dengan fx tambah c. Fungsi fx terhadap x seperti yang dituliskan dalam rumus ini merupakan integral tak tentu dari fungsi f terhadap x. Ditambah x pangkat 2 ditambah x tambah 1. X pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x, x kita turunkan menjadi 1 dan 1 diturunkan menjadi c. Selanjutnya di sini ada beberapa aturan integral secara umum. Jika fx sama dengan 1/2 x pangkat 2, maka f aksen x sama dengan fx sama dengan x. Berarti integral x dx sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Yang kedua, jika fx sama dengan 1/3 x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. Berarti integral x dx nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c.
Sebagai contohnya, misalkan fx sama dengan kx. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Fx sama dengan kx dengan k sembarang bilangan real. Maka f aksen x sama dengan k. Dengan demikian, hitunglah integral di bawah ini. Integral x pangkat 2 ditambah 5. Integral x pangkat 2 ditambah integral 5 sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c1 tambah 5x tambah c2 sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 5c tambah 5x ditambah c. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi integral tak tentu. Yang pertama, menentukan fungsi fx jika f aksen x dan fa diketahui. Jika turunan kedua fx diketahui, maka dengan mudah dapat kita tentukan fx dengan cara mengintegralkan turunan kedua fx tersebut. Di sini saya akan menuliskan fx sama dengan integral f aksen x dikali dx. Hasil pengintegralan turunan kedua fx tersebut memuat bilangan konstanta c sembarang. Artinya nilai c bisa berapa saja. Jika fa diketahui, maka nilai c dapat ditentukan dengan pasti. Agar lebih memahami materi mengenai aplikasi integral tak tentu, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu fx sama dengan integral 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 4. Tentukanlah nilai fx. Baiklah, inilah soal yang pertama. Penyelesaiannya yaitu sama dengan 4/4 x pangkat 4 ditambah 6/3 x pangkat 3 dikurang 6/2 x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 4x ditambah c
C. Di sini F1 menjadi 1 pangkat 4 ditambah 2 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 tambah C sama dengan negatif 1 sama dengan 1 tambah 2 kurang 3 tambah 4 tambah C sama dengan negatif 1. Maka C sama dengan negatif 5. Jadi X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah 4X ditambah negatif 5. Karena nilai C-nya adalah negatif 5. Baiklah, sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua, yang dimana soalnya jika turunan kedua fx adalah 6x sama dengan 6x kurang 2, f2 sama dengan 5, dan turunan kedua f0 sama dengan 1, maka tentukan fx-nya. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan integral 6x kurang 2 dikali dx, maka f aksen x 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah c. F aksen 0 sama dengan 1, maka c adalah 1. Jadi f aksen x 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1, karena c-nya sama dengan 1. Fx sama dengan integral 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1 dikali dx sama dengan 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 per 2 x pangkat 2 ditambah x sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x. F aksen x sama dengan F aksen 2 sama dengan 5, maka C sama dengan negatif 1. Jadi Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x dikurang 1. Baik, kita akan membahas tentang integral tentu. Integral tentu ialah integral yang memiliki variabel satu di bagian atas integral tersebut dan satu di bagian bawahnya. Seperti contoh ini integralnya dan satu variabel di atas dan satu lagi variabel di bawah. Adapun sifat-sifat dari integral tentu itu, yang pertama itu ialah integral a b fx dx sama dengan 0.
Dan integral yang kedua itu integral b a fx dx sama dengan minus integral a b fx dx. Dan satu lagi sifat integral tertentu itu integral b a c dx sama dengan integral b a c b dikurang a. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai integral tertentu. Contoh yang pertama, f integral 2x tambah 1 dx. Yang pertama yang kita lakukan itu mencari turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu ialah x pangkat 2. Maka kita untuk misalkan ini kita masukkan x-nya dengan batas atas dan batas bawahnya. Berarti di batas atasnya 2 kuadrat dikurang batas bawahnya 1 kuadrat ditambah 1 dx. 2 kuadrat itu adalah 4 dan 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 1 dx itu adalah 1, maka 4 dikurang 1 ditambah 1 adalah 3. Baik, contoh yang kedua, integral 3 dan atasnya 3 dan batas bawahnya 4. Integral batas atasnya 3 dan batas bawahnya 4 dengan 4x ditambah 2 dx. Kita pertama mencari turunan dari 4x. Turunan dari 4x tersebut ialah 2x kuadrat. Kita masukkan x-nya dengan batas atas integral tersebut dan variabel bawah integral tersebut. Yang pertama variabel atasnya kita masukkan x-nya 3. Jadi 2 kali 3 kuadrat. Kita masukkan batas bawahnya sama seperti batas atasnya, dikurang 2 batas bawahnya 4 kuadrat ditambah 1 dx. 3 kuadrat adalah 9 dikali 2 yaitu 18 dikurang 4 kuadrat ialah 16 dikali 2 32 ditambah 1 dx itu adalah turunannya 1. Berarti 18 dikurang 32 ditambah 11 hasilnya adalah 15. Baik. Berikutlah materi tentang integral tentu. Baiklah, saya menjelaskan materi selanjutnya, yaitu aplikasi integral tentu. Penentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan partisi sejajar sumbu x dan sumbu y. Pertama, kita akan menentukan luas daerah partisi sejajar sumbu y. Pada materi ini terdapat definisi, yaitu jika f dan g kontinu pada skala a, b dengan fx lebih besar sama dengan gx, maka rumus untuk menghitung luas daerah di antara dua kurva y sama dengan fx dan y sama dengan gx pada a, b adalah a sama dengan integral a sampai b fx dikurang gx dx.
Nah, untuk lebih memahami soal ini, untuk lebih memahami materi ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x garis Y sama dengan 0 dan garis X sama dengan 2 dengan membuat partisi sejajar sumbu Y. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yaitu dengan membuat grafiknya. Buat grafiknya terlebih dahulu. 0, min 1, 1, 2, 3, dan 4. Y garis Y sama dengan 0. Karena di sini 0, kita buat dari sini naik ke sini. X-nya sama dengan 2. Kita garis dari sini ke sini. Penyelesaiannya, pertama kita aproksimasikan L sama dengan delta X, P sama dengan 2X, delta A sama dengan E dikali L, delta A sama dengan 2X dikali delta X. Selanjutnya kita integrasikan. A sama dengan integral 0 sampai 2x dx. A sama dengan x kuadrat 0, 2. A sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. A sama dengan 4 satuan luas. Akan masuk pada materi yang kedua, yaitu menentukan luas daerah partisi sejajar sumbu X. Menentukan luas daerah partisi sejajar sumbu X. Pada materi yang kedua ini terdapat definisi, yaitu jika daerah di antara kurva dinyatakan dalam X sama dengan FY, maka rumus untuk menghitung luas daerah di antara kurva adalah A sama dengan integral C sampai D F Y kurang Y DY. Nah, untuk memahami materi ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal, yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2, Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat dikurang 2 dan garis X sama dengan min Y dengan membuat partisi sejajar
menjaga X. Sama seperti sama sebelumnya, untuk menjaga masalah ini kita menggunakan gambar grafiknya. X satu sama dengan Y kuadrat kurang 2, X 2 sama dengan min Y, berarti nol. X 2 sama dengan X 1, min Y sama dengan Y kuadrat dikurang 2, Y kuadrat min Y kuadrat sama dengan Y ditambah 2 sama dengan 0. Min Y ditambah Y ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita aproksimasikan. L sama dengan delta Y, T sama dengan X 2 ditambah X 1. T sama dengan min Y kurang Y kuadrat dikurang 2. Y sama dengan min Y kuadrat dikurang Y ditambah 2. Delta A sama dengan min Y kuadrat dikurang Y ditambah 2 pangkat ditambah 2 delta Y. Selanjutnya kita integrasikan. A sama dengan integral A sampai integral min 2 sampai 1 min Y kuadrat dikurang Y ditambah 3 tambah 2 dy. A sama dengan min 1/3 Y pangkat 3 dikurang 1/2 Y pangkat 2 ditambah 2Y min 1 min 1 min 2 1 sampai 1. A sama dengan 1/3 dikali 1 pangkat 3 kurang 1/2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 dikurang min 1/3 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 1/2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 2 sama dengan 7/6 dikurang 10/3 sama dengan 27/6. 27/6 sama dengan 9/2 satuan luas. Baiklah, sekian dari materi saya.